Oke, dari sini teman-teman, saya pengen sharing kepada Anda satu cara berpikir saya yang membuat saya lebih aman dan lebih damai. Oke, guys. Saya barusan ngisi acara di salah satu university di Indonesia. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih, yaitu, Dan, apa yang kamu lakukan kalau kamu lagi down karena bisnismu gagal? So there is a very good question, teman-teman. Kayaknya semua hampir hampir semua orang pernah mengalaminya gitu ya, ngerasa down, ngerasa fail dan sebagainya. So how I handle that? Nah, kemarin saya sempat sempat ngobrol gitu dengan beberapa teman. Saya sempat ditanya, Dan, what is your biggest biggest failure ya dalam hidupmu? Waktu saya mikir-mikir apa jawabannya ya, saya sampai akhirnya mengatakan seperti ini. Kok saya agak kesulitan ya ketika disuruh menjawab pertanyaan kayak begitu. Jadi saya lagi mencari-cari my biggest failure apa ya? Itu satu. Kedua adalah kemarin itu ditanya apa opinimu sebagai businessman tentang anak-anak yang sekarang ini daripada fokus ke bisnis, mereka lagi mau ngelakuin misalkan jadi content creator aja atau investasi kripto aja gitu kan. I don't quite remember the question, tapi kurang lebih pertanyaannya adalah, Dan, apa opinimu sebagai seorang businessman melihat hal tersebut gitu. Saya jadi kesulitan juga memikirkan harus jawab apa nih gitu. Ternyata teman-teman gini, saya bilang ke dia akhirnya, as a businessman, saya tidak punya opini terhadap mereka. As a businessman, fokus saya bukan ngeliatin mereka terus habis itu beropini. Sebagai businessman, fokus saya adalah ke market saya. Jadi fokus saya adalah goal saya di bisnis saya. I'm building Tribelio right now. I'm building Bonels right now. Fokus saya adalah di Tribelio and di Bonels. That's it. I don't care about orang main crypto. I don't care about orang buka cafe, buka coffee shop. I don't care about orang jadi content creator. Itu bukan fokus saya. Dan saya tidak punya pendapat terhadap mereka. Kalau Anda nanya bagus mana, kita ngomong hal yang berbeda. Kalau Anda nanya misalkan gini, Dan, bikin coffee shop sama jadi YouTuber, bagus mana? Maka saya bisa mengatakan, oh ini ada pro and cons, ini ada pro and cons, ini listnya dan sebagainya. Tapi kalau ditanya, Dan, menurutmu apa pendapatmu tentang orang-orang yang sekarang lebih masuk ke content creator daripada melakukan bisnis gitu? Saya nggak punya pendapat. Ya, that's it gitu. Nah, oke, dari sini teman-teman, saya pengen sharing kepada Anda satu cara berpikir saya yang membuat saya lebih aman dan lebih damai. Yaitu adalah no judgment. Oke, no judgment. Why? Sekarang gini. Ketika Anda melihat sesuatu dan Anda beropini, kita cenderung ngejudge. Oke, ada orang beratnya 100 kilo. Itu fakta. Oke, naik ke atas timbangan muncul angka 100 kilo. Itu fakta. Tapi begitu Anda mengatakan itu gemuk lah, itu jelek lah, dan sebagainya, itu jadi sebuah judgment. Oke. Kita terbiasa ngejudge. YouTube, konten, Instagram, semuanya adalah tempat terbaik untuk melatih kita ngejudge orang. Itu bagus lah, ini benar lah, ini salah lah. Semua itu adalah opini. Memang tujuannya adalah tidak netral. Kalau netral jadi media biasa kadang-kadang juga nggak netral, ya kan? Jadi selalu punya opini, which is it's okay, tapi jadi pedang bermata dua. Why? Karena ketika Anda terlatih untuk ngejudge something, Anda ada itu, oh jelek, oh ini kurang ini, oh itu orang itu begitu, oh ini anak orang kaya ini, it's all judgment. Ya, ada teman buka restoran, oh papanya orang kaya, papanya baru dapat warisan, papanya baru dapat ini. Itu judgment. Harusnya buka restoran, selesai. Si A buka restoran, that's fakta. Itu fakta, selesai. Tapi begitu ditambahin, maka itu jadi judgment. Oke. Nah, ketika Anda biasa ngejudge orang, memberikan label habis itu. Anak orang kaya lah, anak inilah, anak pintar, anak bodoh, whatever. Akhirnya, proses itu jadi built-in ke diri Anda. Ngejudge-nya itu jadi sebuah program yang biasa Anda lakukan. Nah, problemnya apa? Ketika Anda melakukan sesuatu pun, Anda akan terbiasa ngejudge diri Anda juga. Akhirnya dikasih label. Jadi labeling ini muncul karena judgment. Maka, ketika bisnis Anda bangkrut, yang terjadi adalah Anda habis itu ngejudge, saya gagal.
Kalau gagal, maka berikutnya apa? Saya down. Padahal gagal dan down itu adalah sebuah state yang Anda ciptakan sendiri. Oke, itu kalau Anda shoot bola basket, Anda nggak masuk, Anda gagal dong. Tapi Anda nggak ngasih label bahwa Anda gagal. Ya udah, ambil bolanya, shoot lagi, ambil bolanya, shoot lagi, ambil bolanya, shoot lagi. Tidak ada proses judgment di situ. Ya udah, that's the process. Ketika Anda melakukan sebuah proses kayak begitu, kadang masuk, kadang gagal, tapi ini dianggap sebagai sebuah proses, nggak ada feeling apa-apa, nggak ada label apapun. Tapi begitu Anda ngasih label bahwa, oh, bisnis saya bangkrut, berarti saya adalah orang yang gagal, dan kalau orang yang gagal dan barusan bangkrut, wajar dong kalau saya lagi down. Imagine, teman-teman, kalau shoot bola basket, dan kemudian tidak masuk, maka next activity Anda adalah mengambil bola dan nge-shoot lagi. Cepat, shoot, ambil, shoot, gitu. Oke? Cepat. Tapi kalau Anda menambahkan activity bahwa Anda sedang jatuh, sedang down, ini tambahan aktivitas, melabel, dan sebuah state baru di kepala kita, maka Anda menambah aktivitas lagi. Sebelum Anda bisa ngelakuin bisnis baru, Anda harus berdiri lagi, lepas dari keterpurukan, bangkit dari down. Kan repot ya? Anda nambah sebuah kondisi di mana Anda harus mencari sebuah solusi terhadap sebuah kondisi di mana kondisinya ini hanyalah urusan mindset. Kebayang ya? Yang biasanya harusnya lancar cepat, tetapi Anda menambahkan sebuah state baru di mana Anda harus mencari solusi baru. Nah, apalagi ditunjang dengan kebanyakan problem yang muncul di otak kita tidak akan sanggup diselesaikan dengan otak yang sama dengan yang menciptakan problem tersebut. Jadi otak yang sama tidak biasanya sanggup dengan instan menyelesaikan problem yang dimunculkan oleh otak tersebut. Ya, karena kalau otak tersebut mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat, harusnya masalah itu tidak pernah muncul di awalnya. Kenapa harus muncul? Karena udah langsung solusinya udah langsung muncul gitu. Nah, ini teman-teman, pro and cons ketika Anda mulai ngejudge gitu. Jadi latihannya simple kalau gitu. Latihannya simple. Terus gimana solusinya deh? Solusinya simple sih. Lepaskan dari judgment. No negativity, no judgment. No judgment paling enak. Karena kalau Anda sudah mulai melabel, dengan judgment habis melabel, saya lulusan SD, saya lulusan ini, saya ibu rumah tangga, saya gaptek, saya ini. Semua dikasih label. Bahwa Anda belum bisa mengoperasikan atau bikin website, bukan berarti Anda gaptek. Karena anak saya juga nggak bisa. Anak saya suruh upload video di YouTube. Masih bingung dia. Sekarang aja masih seneng ngevlog. Pak, pinjam handphone buat ngevlog. Buat saya, wow, oke, amazing. Tapi disuruh bikin email, disuruh bikin akun YouTube, dia nggak bisa. Dan dia nggak pernah melabel dirinya, Pak, saya kok gaptek ya? Sementara banyak orang di sini ngomongnya apa? Saya gaptek. Saya udah umur sekian. Sobat, emang kalau umur sekian apa? Titik kan? Saya umur 40 dan, saya umur 50 dan, saya umur 60 dan. That's it, titik. Anda umur 60. Nggak usah dikasih embel-embel judgment apapun itu. Yang membuat habis itu statusnya jadi bergeser. Sehingga habis itu kalau statusnya ini saya sudah tua, maka kalau sudah tua tidak layak melakukan bisnis baru misalnya. Kan bisnis baru ini tidak muncul hanya karena Anda meletakkan sebuah label Anda sudah tua. Bahwa orang sudah tua harusnya pensiun. Bahwa orang pensiun harusnya santai-santai. Dan seterusnya. This is sucks. Okay? So, jangan melabel kayak begini karena ini proses yang berbahaya banget. Kemarin saya ngobrol dengan Romi Rafael. Enak banget sih kalau kata dia sih. Dan aku nggak ngelabel diriku apa-apa, nggak mau ngelabel apa-apa. Paling kalau aku ngelabel diriku, aku cuma bilang bahwa gue lapar. Sebuah label yang sangat mudah diselesaikan, yaitu cari makanan, makan, selesai. Gue kenyang. That's it, kata dia. Nggak usah kayak gue gaptek lah, gue inilah, gue itulah. Ribet gitu. Ngelabelnya gampang, ngelepas labelnya setengah mati. Right, so hopefully guys, video ini memberikan Anda wawasan bahwa jangan mudah melabel. Habis itu ngelepasnya susah gitu, apalagi kalau nempel ke sini bertahun-tahun, habis itu tambah lekat. Sebuah label yang diletakkan di sesuatu, apalagi di diri Anda, akan melekat lebih rekat lagi seiring dengan waktu. Bahwa ketika Anda terbukti gaptek, Anda langsung melabel gaptek. Setelah bertahun-tahun gaptek, label ini akan merekat dalam banget. Karena Anda bilang, 10 tahun saya tidak pernah bisa. Ya emang nggak bisa, nggak pernah diutak-atik. 10 tahun saya nggak pernah bisa bikin landing page. Ya iyalah, nggak pernah belajar. Kenapa nggak pernah belajar? Karena ada hambatan label tadi yang membuat saya susah kalau belajar online. Lah habis ini kalau sekolahnya semua online, Anda mau tetap susah belajar online? Nggak diupdate kan otaknya kan kalau kayak gitu.
Nah, ini dimana hal-hal kayak begini ini bikin saya gemes memang. So, hopefully video ini memberikan wawasan buat Anda. Silakan teman-teman untuk di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang sering melabel temennya maupun dirinya. Dirinya sih paling parah sih. Gua kan gini, gua kan gitu, gua kan nggak bisa ini, gua kan nggak bisa itu. Bagikan ke mereka, biar mereka tuh melek. Tapi kalau masih melabel, bukan tanggung jawab Anda bahwa mereka nasibnya seperti itu karena mereka sendiri yang melabel diri mereka. Tanggung jawab di diri Anda masing-masing. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.